Sebelum lanjut ke kisah ini, buat kamu yang belum menonton part 1, tonton dulu bagian pertamanya, supaya kamu bisa merasakan setiap perjalanan emosinya dari awal. Karena di bagian pertama, aku sudah kehilangan segalanya. Suami yang dulu kucintai, ternyata menikah lagi diam-diam, meninggalkan aku di saat aku paling rapuh. Tapi di sini, di bagian kedua ini, kamu akan melihat bagaimana aku bangkit, bagaimana aku menemukan arti kebahagiaan sejati setelah semua air mata yang pernah jatuh. Inilah kelanjutan kisahku. Suami menikah lagi diam-diam, tapi aku yang akhirnya bahagia. Part 2. 3 bulan sudah berlalu sejak kebakaran itu. Toko kecilku kini berdiri lagi. Lebih sederhana, tapi lebih kuat. Di dinding depan, aku menggantung tulisan besar yang kubuat sendiri. Yang hancur bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang baru. Setiap kali aku membaca tulisan itu, hatiku terasa hangat. Tulisan itu bukan hanya untuk pelanggan, tapi juga untuk diriku sendiri. Pengingat bahwa tidak ada luka yang sia-sia. Pagi itu, aku datang ke toko lebih awal dari biasanya. Alia masih tidur di rumah, dijaga Bu Sari. Aku ingin menyiapkan pesanan ulang tahun anak tetangga, 20 cupcakes warna pastel dengan hiasan bunga kecil di atasnya. Saat aku memegang piping bag, aroma butter memenuhi udara. Setiap garis frosting terasa seperti doa, bukan sekadar kue, tapi rasa syukur yang kubentuk dengan tanganku sendiri. Aku memutar radio kecil di pojok meja, dan suara penyiar terdengar jelas. Pendengar setia, hari ini kita akan kedatangan tamu istimewa. Seorang ibu tunggal, inspiratif, yang berhasil bangkit dari keterpurukan lewat bisnis rumahan. Aku sempat menoleh sekilas. Tanpa sadar, senyum kecil terukir di wajahku. Aku tidak tahu. Beberapa menit kemudian, nama yang disebut penyiar itu adalah namaku sendiri. Beliau adalah Ibu Rani, pemilik Roni's Cake di Pasar Selatan. Tanganku langsung berhenti bergerak. Aku terpaku, suaraku tercekat. Aku tidak tahu harus senang atau malu. Kami ingin berbagi kisahnya agar banyak wanita di luar sana percaya bahwa setiap luka bisa jadi cahaya kalau kita mau berdiri lagi. Aku meneteskan air mata. Tangan ini bergetar, tapi bukan karena lelah. Aku merasa Tuhan sedang mengingatkanku bahwa semua tangis dulu ternyata tidak sia-sia. Beberapa hari kemudian, seorang reporter lokal datang ke toko. Dia memperkenalkan diri dengan ramah. Bu Rani, boleh kami wawancara sebentar? Kami ingin menulis kisah ibu untuk rubrik inspirasi. Aku menatapnya lama. Dulu aku takut dilihat orang. Sekarang, aku tidak malu lagi. Aku tersenyum dan berkata, kalau kisah saya bisa menguatkan orang lain, kenapa tidak? Kami duduk di kursi kayu kecil di depan toko. Dia menyalakan perekam dan mulai bertanya, apa yang paling ibu pelajari dari semua perjalanan hidup ibu? Aku menarik napas panjang, bahwa luka tidak selalu buruk. Kadang, luka itu lampu. Dia menerangi jalan kita, meski awalnya menyakitkan. Seminggu setelah artikel itu terbit, pelanggan melonjak tajam. Bahkan beberapa komunitas perempuan mengundangku sebagai pembicara. Mereka ingin mendengar bagaimana caraku bertahan, bagaimana aku bisa tersenyum setelah semua yang terjadi. Awalnya aku ragu. Aku bukan orang pandai bicara, tapi setiap kali aku ingat perjalanan hidupku, aku sadar, yang ingin aku bagi bukan kata-kata indah, tapi pengalaman nyata. Di sebuah acara kecil, aku berdiri di depan puluhan perempuan. Beberapa mengenakan jilbab sederhana, beberapa membawa bayi. Aku memegang mikrofon dengan tangan gemetar, tapi ketika mataku bertemu dengan mereka, aku merasa seperti sedang berbicara dengan diriku sendiri beberapa tahun lalu. Saya pernah hancur. Saya pernah berpikir hidup saya sudah berakhir. Tapi ternyata Tuhan cuma mau saya belajar bahwa manusia bisa berdiri lagi kalau berhenti menunggu orang lain untuk menolong. Ruangan hening. Beberapa perempuan
meneteskan air mata. Dan di detik itu, aku tahu, kata-kata dari hati tidak perlu dipoles. Cukup jujur, dan dia akan menemukan tempatnya di hati orang lain. Sementara itu, di sisi lain kota, Dimas sedang bekerja sebagai mekanik di bengkel kecil. Hidupnya jauh dari kemewahan. Setiap hari dia pulang dengan baju penuh oli. Tapi malam-malamnya dihabiskan di mushola, membersihkan sajadah, atau membantu anak yatim di sekitar. Rudi, teman lamanya, pernah bertanya, "Mas, kenapa sekarang rajin banget ke masjid?" Dimas tersenyum kecil. "Aku banyak dosa, Ruth. Aku gak bisa ngulang waktu. Tapi aku bisa mulai dari hari ini." Setiap kali selesai salat, dia selalu berdoa dengan kata yang sama. "Ya Allah, jagalah mereka yang pernah aku sakiti. Kalau aku gak bisa bahagiakan mereka, tolong Engkau yang gantikan dengan cintamu." Dan di setiap doa itu, namaku selalu disebut, tanpa benci, tanpa harap kembali, hanya penyesalan yang tulus. Suatu sore, Dimas tanpa sengaja melewati alun-alun kota. Di sana, ada spanduk besar bertuliskan, "Seminar Inspirasi Cahaya dari Luka bersama Rani." Dia berhenti. Langkahnya goyah. Matanya menatap spanduk itu lama. Tangannya gemetar. "Rani," dia tersenyum getir. "Kamu benar-benar jadi cahaya ya." Tanpa pikir panjang, dia duduk di bangku taman, menatap ke arah gedung tempat seminar itu diadakan. Dari kejauhan, dia bisa mendengar tepuk tangan dan tawa. Dan di tengah kerumunan itu, suara lembutku menggema di pengeras suara. Kita gak bisa milih siapa yang nyakitin kita, tapi kita bisa milih untuk gak jadi seperti mereka. Air mata Dimas jatuh. Dia menunduk, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. "Aku salah besar, Tuhan, tapi terima kasih. Karena dari kesalahanku, Engkau jadikan dia kuat." Sementara aku di dalam ruangan itu, merasa seolah seluruh perjalanan hidupku sedang diputar ulang. Setiap kalimat yang keluar dari mulutku terasa ringan. Karena aku sudah tak membawa beban. Aku tidak lagi berbicara dengan luka, tapi dengan cahaya yang tumbuh dari luka itu. Setelah acara selesai, banyak yang datang memelukku. Ada yang bilang, "Terima kasih, Bu. Saya jadi semangat lagi." Ada yang berbisik, "Saya juga ditinggal suami. Tapi sekarang, saya yakin saya bisa." Aku hanya tersenyum. Mereka tidak tahu, pelukan mereka juga menyembuhkan aku. Kadang kita berpikir kita menolong orang lain, padahal sebenarnya merekalah yang menolong kita untuk terus kuat. Malamnya, aku pulang dan menatap Alia yang sudah tertidur. Aku mengusap rambutnya pelan dan berbisik, "Ibu gak punya segalanya, tapi ibu punya kamu. Dan itu sudah cukup." Kemudian, aku membuka buku harianku, menulis satu kalimat baru. Cahaya yang paling indah bukan datang dari mentari, tapi dari hati yang pernah gelap dan akhirnya berani bersinar lagi. Beberapa hari kemudian, aku mendapat kabar dari Rudi, teman lama Dimas. "Bu Rani, saya mau kasih tahu aja, Dimas sekarang kerja bantu panti asuhan di kampung sebelah. Dia sering cerita tentang ibu, tapi bukan dengan penyesalan lagi. Katanya, ibu ngajarin dia arti sabar, meski dia gak pantas dapetin maaf itu." Aku terdiam lama mendengar kabar itu. Ada rasa haru yang sulit dijelaskan. Aku tidak lagi ingin menoleh ke masa lalu, tapi mendengar bahwa seseorang yang pernah melukaiku kini berubah, membuatku yakin bahwa Tuhan tidak menciptakan luka untuk balas dendam, tapi untuk perubahan. Malam itu, aku kembali menulis di buku harianku. Kali ini, dengan tangan yang tak lagi gemetar. Dulu aku ingin hidupku bahagia, agar dia menyesal. Sekarang aku ingin hidupku bahagia, agar dia belajar. Dan ternyata, itu lebih tenang. Aku menutup buku itu, dan memandang langit. Dari jendela kamar, bintang bertaburan, dan aku berbisik pelan, "Terima kasih, Tuhan. Aku pernah jatuh karena cinta,
Tapi kau angkat aku dengan kasih. Keesokan paginya, aku membuka toko seperti biasa. Alia membantu menata kue di etalase. Sementara aku menggantung papan kecil baru di depan pintu. Tulisan di sana sederhana. Ronnie's Cake, dari luka jadi cahaya. Orang-orang yang lewat membaca dan tersenyum. Beberapa menanyakan maknanya. Dan aku selalu menjawab hal yang sama. Karena setiap luka punya cara sendiri untuk bersinar. Dan di saat itu, aku sadar, aku bukan hanya penyintas, tapi juga saksi bahwa Tuhan selalu punya rencana indah di balik semua air mata. Sudah hampir 5 tahun sejak aku membuka toko kecil itu. Banyak hal berubah, tapi satu hal yang tetap sama, aroma butter hangat yang memenuhi udara setiap pagi. Itu aroma perjuangan, aroma kehidupan yang kubangun dengan tangan sendiri. Pagi ini, sinar matahari masuk lewat jendela toko, menyentuh meja kerja yang sudah kusetrika rapi. Alia kini sudah berusia 9 tahun, berambut panjang, dan punya senyum yang sama persis dengan ayahnya, tapi tanpa luka di matanya. "Ibu, hari ini Alia ikut jualan ya?" Aku menoleh dan tersenyum. "Boleh, asal nggak makan kue diam-diam." Dia tertawa kecil. "Janji, tapi boleh nyobain yang gosong?" Aku tertawa. Yang gosong justru bagian favorit ibu. Kami tertawa bersama. Tawa sederhana yang dulu kupikir tak akan pernah ada lagi setelah semua kehilangan itu. Kini tokoku bukan lagi toko kecil di pojok pasar. Sudah 2 cabang berdiri di kota sebelah. Dan aku mulai diundang ke berbagai acara UMKM, berbagi kisah tentang keberanian dan keikhlasan. Beberapa orang menyebutku Bu Rani inspirasi. Setiap kali mendengar itu, aku hanya tersenyum. Aku tidak pernah ingin disebut hebat. Aku hanya ingin hidup dengan hati yang damai. Tapi di balik semua keberhasilan itu, aku tahu ada perjalanan panjang yang tidak dilihat orang. Tangis di tengah malam, rasa takut gagal, rasa bersalah, meninggalkan masa lalu. Semua itu tidak hilang, hanya berubah menjadi kekuatan yang diam-diam menopang langkahku. Suatu hari, aku mendapat undangan dari pemerintah kota untuk menjadi narasumber seminar bertema bangkit dari kehancuran. Awalnya aku pikir hanya acara kecil seperti biasanya. Tapi ternyata acara ini besar, diadakan di balai kota dengan peserta ratusan orang. Aku gugup. Aku bahkan sempat berpikir untuk menolak. Tapi Bu Sari, yang kini sudah seperti ibuku sendiri, menatapku lembut. "Rani, kamu harus datang. Kamu bukan cuma nyembuhin dirimu, tapi juga orang lain lewat ceritamu." Dan aku tahu, dia benar. Hari itu datang. Aku mengenakan gamis sederhana, warna biru muda, mengenakan kerudung putih yang dulu sering kupakai saat masih menikah dengan Dimas. Alia ikut, duduk di kursi barisan depan. Di belakang ruangan, banyak wajah yang belum pernah kulihat. Tapi ada satu wajah yang langsung membuat napasku tercekat. Dimas. Dia duduk di pojok ruangan, mengenakan kemeja lusuh. Wajahnya tampak lebih tua, tapi matanya tenang. Tenang seperti seseorang yang sudah melewati badai dan akhirnya menemukan pantai. Aku tidak terkejut, tapi jantungku berdetak lebih cepat. Bukan karena cinta, tapi karena kenangan yang tak pernah benar-benar hilang. Ketika tiba giliranku berbicara, aku berdiri di atas panggung, memandang semua orang dengan senyum pelan. Aku menggenggam mikrofon dan berkata, "Ada masa dalam hidup saya di mana saya merasa semua yang saya punya hilang. Suami, cinta, harga diri, bahkan harapan. Tapi ternyata kehilangan bukan akhir dari segalanya. Tuhan hanya sedang mengosongkan tangan saya supaya bisa menerima sesuatu yang lebih baik." Ruangan hening. Beberapa orang menunduk, beberapa meneteskan air mata. Aku menatap Alia, dan anak itu tersenyum sambil mengacungkan jempol kecilnya. Aku hampir menangis di atas panggung.
Tapi aku menahan diri dan melanjutkan. Kalau hari ini kamu merasa hidupmu hancur, ingatlah, mungkin kamu sedang dibentuk, bukan dihukum. Setelah acara selesai, orang-orang datang menyalami dan memelukku. Beberapa meminta foto, beberapa hanya mengucapkan terima kasih. Di tengah keramaian itu, aku melihat Dimas berdiri di dekat pintu keluar. Dia menunduk saat mataku bertemu dengannya. Aku berjalan pelan mendekat. Mas Dimas. Dia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Ron, kami sama-sama diam beberapa detik. Lalu aku berkata, terima kasih sudah datang. Dia menggeleng. Aku yang harus terima kasih. Aku belajar banyak dari kamu, Ron. Kamu benar-benar bangkit. Aku tersenyum lembut. Aku gak bangkit sendirian, Mas. Aku bangkit karena Tuhan kasih aku alasan. Aku melirik ke arah Alia. Dia alasan itu. Dimas menunduk. Air matanya jatuh. Aku minta maaf lagi, Ron. Bukan karena aku pengen dimaafin, tapi karena aku gak bisa berhenti nyesel. Aku menatapnya tenang. Penyesalan itu udah cukup, Mas. Kamu gak perlu minta maaf terus. Yang penting, kamu udah berubah. Dia tersenyum lirih. Kamu, bener, aku udah belajar bahwa kehilangan kamu adalah hukuman sekaligus pengingat. Aku menepuk pundaknya pelan. Mas, jangan nyalahin diri terus. Kalau aku bisa berdamai, kamu juga harus. Kami berdiri di sana cukup lama. Tak ada cinta tersisa, tapi ada kedamaian yang sulit dijelaskan. Mungkin inilah arti selesai yang sebenarnya. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, aku mendapat kabar tak terduga. Dimas jatuh sakit, bukan sakit parah, tapi cukup membuatnya dirawat di rumah sakit kecil. Aku sempat ragu untuk datang, tapi Bu Sari menatapku dan berkata, kalau kamu datang bukan karena cinta, tapi karena hatimu sudah sembuh. Aku pergi. Ketika aku tiba di rumah sakit, Dimas sedang tertidur. Wajahnya pucat, tapi damai. Di meja samping tempat tidurnya, ada Al-Quran kecil yang terbuka di surat Ar-Rod ayat 28. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Aku duduk pelan di kursi, menatapnya lama. Mas, dulu aku benci kamu, tapi sekarang aku bersyukur pernah mencintai kamu. Dia membuka mata perlahan. Rani, kamu datang. Aku mengangguk. Aku dengar kamu sakit. Aku cuma mau lihat kamu baik-baik aja. Dia tersenyum tipis. Aku udah jauh lebih baik, Ron. Bukan tubuhku, tapi hatiku. Air mataku menetes pelan. Untuk pertama kalinya, aku menangis bukan karena sakit, tapi karena lega. Lega karena akhirnya semuanya berakhir dengan cara yang damai. Beberapa hari kemudian, Dimas keluar dari rumah sakit. Dia datang ke tokoku, bukan untuk bicara masa lalu, tapi untuk membeli kue. Aku mau beli satu toples kue nastar, katanya dengan senyum malu-malu. Aku tertawa kecil. Sekarang jadi pelanggan ya? Iya, biar aku bisa ingat rasa manis yang dulu pernah aku rusak. Kami tertawa pelan, tidak canggung, tidak juga romantis. Hanya dua orang dewasa yang akhirnya berdamai dengan waktu. Sebelum pergi, dia berkata, Ron, aku doain kamu ketemu seseorang yang bisa jagain kamu sebaik kamu jagain aku dulu. Aku tersenyum. Terima kasih, Mas. Dan aku doain kamu juga nemuin kedamaian yang kamu cari. Dia melangkah pergi perlahan. Sementara aku berdiri di depan toko, menatap langit biru yang cerah tanpa awan. Aku tahu, perjalanan panjang ini akhirnya tiba di tempat yang benar. Malamnya, aku menulis di buku harianku. Bangkit bukan berarti berdiri lagi setelah jatuh, tapi berjalan tanpa membawa dendam. Dan aku sudah bangkit sepenuhnya. Aku menutup buku itu, menatap wajah Alia yang tertidur pulas, dan berbisik lembut di telinganya, Ibu udah gak takut lagi, Nak. Ibu udah bangkit. Keesokan paginya, aku membuka toko seperti biasa. Cahaya matahari pagi masuk dari jendela besar.
Alia berdiri di depan cermin kecil, memakai celemek kecil dengan tulisan, buatan tangannya sendiri, Alia SK. Belajar dari ibu. Aku tertawa kecil sambil mengusap rambutnya. Kamu mau buka toko sendiri nanti? Iya, tapi bukan buat jualan. Buat ngajarin orang kalau kue bisa nyembuhin hati yang sedih. Air mataku jatuh, tapi kali ini karena bahagia, aku memeluknya erat dan berkata, kamu benar, nak. Hati yang baik selalu bisa bikin dunia jadi lebih manis. Dan di bawah sinar matahari pagi itu, aku tahu kisahku bukan lagi tentang kehilangan, tapi tentang kebangkitan. Tentang perempuan yang akhirnya berdiri tegak, bukan di atas cinta, tapi di atas keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Waktu terus berjalan. Hari-hari berlalu dengan ritme yang semakin tenang. Alia kini sudah kelas 4 SD. Pandai, periang, dan penuh semangat. Setiap pagi, dia menemaniku membuka toko, membantu menata kue di etalase, sambil bersenandung lagu anak-anak yang sering dia nyanyikan di sekolah. Ibu, katanya minggu depan sekolah, Alia mau undang orang tua buat acara bakti sosial. Loh, aku menoleh sambil tersenyum. Oh, iya? Wah, ibu harus siapin kue gratis nih buat semua anak. Alia tertawa senang, lalu berlari memelukku dari belakang. Ibu paling baik di dunia. Aku memeluknya pelan. Hidupku kini sederhana, tapi penuh makna. Tidak ada lagi air mata di malam hari. Tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang menakutkan. Yang tersisa hanyalah rasa syukur. Karena setiap luka yang dulu kupikir menghancurkanku, ternyata justru membentukku. Beberapa minggu kemudian, aku menerima telepon dari seseorang tak dikenal. Suaranya lembut, tapi terdengar letih. Selamat siang, ini Bu Rani? Iya, betul. Ini siapa ya? Saya perawat dari Rumah Sakit Bakti Sehat. Ada pasien bernama Dimas Prasetyo. Beliau menuliskan nama ibu sebagai salah satu orang yang boleh dikabari kalau terjadi keadaan darurat. Hatiku tiba-tiba terhenti. Suara di ujung sana terdengar jauh. Ada apa dengan beliau? Beliau dirawat sudah seminggu, Bu. Kondisinya stabil, tapi beliau terus menyebut nama ibu. Beliau bilang, ibu teman lamanya. Aku terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata, baik, saya akan datang besok. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Wajah Dimas muncul di kepalaku. Bukan Dimas yang dulu meninggalkanku, tapi Dimas yang terakhir aku lihat. Lebih tenang, lebih damai, lebih menyesal. Keesokan harinya, aku datang ke rumah sakit. Ruangannya tidak besar, tapi bersih dan rapi. Dimas terbaring di sana, dengan alat infus di tangan kanan dan selang oksigen di hidungnya. Wajahnya tampak lebih tua dari usia sebenarnya. Tapi ada kedamaian yang aneh di sana. Matanya terbuka perlahan. Begitu aku datang. Rani, iya mas, ini aku. Dia tersenyum tipis. Aku kira kamu gak bakal datang. Aku janji dulu sama diriku sendiri. Kalau aku udah sembuh dari marah, aku bakal datang kapanpun kamu butuh. Air matanya mengalir. Aku gak layak dapetin kebaikan kamu. Aku duduk di kursi sampingnya, menatapnya tenang. Mungkin kamu gak layak dulu mas, tapi sekarang kamu udah jadi orang lain. Dia tertawa pelan. Aku berubah karena kamu. Aku dulu pikir cinta cuma tentang memiliki, tapi ternyata cinta sejati itu justru tahu kapan harus merelakan. Aku menunduk. Ada keheningan panjang di antara kami. Hening yang tidak canggung, tapi penuh pemahaman. Hari-hari berikutnya, aku sering datang menjenguk. Bukan karena rasa cinta yang tersisa, tapi karena rasa kemanusiaan, rasa tanggung jawab terhadap seseorang yang pernah jadi bagian dari hidupku. Alia juga kadang ikut. Dia memanggil Dimas dengan sebutan Om. Dimas selalu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Mungkin karena dalam dirinya ada penyesalan yang tak akan pernah hilang. Om, ibu jago banget bikin kue. Om, udah pernah coba belum?
Dimas tertawa pelan. Dulu, Om yang paling pertama nyobain kue ibu kamu loh. Alia terkekeh. Ibu gak pernah bilang, tuh, soalnya dulu ibu kamu masih marah sama Om. Alia mengangguk polos. Tapi sekarang ibu udah maafin kan? Aku tersenyum, menatap Dimas. Udah nak, udah lama. Dan di detik itu, aku melihat mata Dimas basah. Bukan karena sakit, tapi karena lega. Suatu sore, ketika aku sedang menemaninya, Dimas berkata pelan, "Ron, aku mau minta sesuatu." "Apa itu?" "Kalau nanti aku gak ada, tolong bilang ke Alia kalau dia boleh bangga punya ayah kayak aku. Meskipun aku gak sempurna." Aku terdiam. "Mas, jangan ngomong kayak gitu. Kamu pasti sembuh." Dia tersenyum. "Aku gak takut mati, Ron. Aku cuma takut gak sempat bilang makasih ke kamu." Aku menggenggam tangannya pelan. "Kamu udah bilang cukup dengan berubah, Mas." Malam itu, aku pulang dengan perasaan campur aduk. Hujan turun deras, seolah langit ikut menangis. Aku menatap keluar jendela, dan dalam hati berdoa, "Tuhan, kalau ini waktunya dia pergi, tolong izinkan dia pergi dalam damai." Beberapa hari kemudian, aku menerima telepon dari rumah sakit. Suaranya pelan, tapi cukup membuat dadaku sesak. "Bu Rani, Pak Dimas baru saja meninggal dunia." Aku menutup telepon itu perlahan, menahan tangis yang tiba-tiba pecah. Air mataku mengalir deras, bukan karena kehilangan seseorang yang kucintai, tapi karena kehilangan seseorang yang akhirnya kuterima apa adanya. Aku datang ke rumah sakit malam itu juga. Ruangannya sunyi. Dimas terbaring dengan wajah tenang, seolah sedang tidur setelah perjalanan panjang. Di meja sampingnya ada surat kecil dengan namaku di atasnya. Aku membuka perlahan dan membaca tulisan tangannya yang sudah lemah. "Ron, terima kasih karena kamu sudah maafin aku. Aku belajar banyak dari kamu. Kalau nanti kamu baca surat ini, jangan sedih." Aku pergi dengan tenang karena tahu kamu dan Alia baik-baik saja. Aku gak minta dikenang. Aku cuma pengen kamu tahu kalau aku benar-benar menyesal dan mencintaimu dengan cara yang akhirnya benar. Aku menggenggam surat itu erat, dan air mataku jatuh di atas kertasnya. Aku menunduk, berbisik pelan, "Aku maafin kamu. Mas, terima kasih karena akhirnya kamu pulang. Bukan ke aku, tapi ke Tuhan." Beberapa hari setelah pemakaman, aku dan Alia datang ke makamnya. Kuburan itu sederhana, hanya batu putih dan bunga melati yang baru ditabur. Alia meletakkan satu cupcake kecil di atas pusara. "Ini kue buatan Alia sendiri, Om." Aku menatapnya haru. "Kamu sayang sama Om Dimas?" "Iya, Ibu. Om Dimas baik." Alia tahu Om Dimas udah gak bikin ibu sedih lagi. Aku mengusap kepala anak itu pelan dan menatap langit sore yang mulai jingga. "Nak, Om Dimas udah tenang sekarang." Malamnya, aku duduk sendirian di dapur toko. Aku membuka buku harian yang dulu hampir penuh dengan air mata dan menulis satu halaman terakhir untuknya. "Dimas, kamu datang dalam hidupku membawa luka, tapi pergi meninggalkan kedamaian. Mungkin cinta kita gak berakhir bahagia, tapi aku bersyukur pernah mencintai kamu. Karena dari cintamu, aku belajar artinya bangkit." Aku menutup buku itu, menyimpannya di lemari kayu kecil di sudut ruangan. Buku itu bukan lagi catatan kesedihan, tapi saksi perjalanan seorang wanita yang belajar mencintai, kehilangan, dan akhirnya memaafkan beberapa tahun kemudian. Alia, remaja. Dia sering menulis diari sendiri, dan suatu malam dia berkata, "Ibu, aku mau nulis buku kayak ibu dulu." Judulnya Cahaya dari Luka. Aku menatapnya, terharu. "Kenapa pilih judul itu?" Dia tersenyum lembut. "Soalnya itu cerita ibu kan? Tapi sekarang jadi cerita kita." Aku memeluknya erat, dan dalam hati berbisik, "Iya, Nak, sekarang ini bukan lagi kisah tentang kesedihan,
tapi tentang cahaya yang lahir dari luka. Sudah 3 tahun sejak kepergian Dimas. Waktu berjalan pelan tapi pasti, dan aku belajar bahwa duka tidak benar-benar hilang, dia hanya berubah bentuk menjadi kenangan yang tak lagi menyakitkan. Tokoku kini semakin besar, ada 4 cabang di 2 kota berbeda. Setiap cabang ku pegang dengan disiplin dan cinta yang sama, karena bagiku, kue bukan cuma makanan manis, tapi juga doa yang padat, cerita yang bisa dimakan oleh siapa saja yang butuh penghiburan. Pagi itu, udara terasa sejuk. Alia, kini remaja 15 tahun, sedang membantu menghitung pesanan di meja. Rambutnya yang dulu pendek, kini panjang dan diikat rapi. Wajahnya makin mirip Dimas. Kadang aku masih terdiam menatapnya lama-lama, bukan karena sedih, tapi karena takjub. Betapa waktu bisa menyembuhkan segalanya. Bu, nanti sore aku mau ke sekolah lebih awal, ya? Ada latihan musik. Latihan musik? Kamu sekarang main alat apa? Gitar. Tapi jangan khawatir, bukan buat pacaran kok. Aku tertawa. Ibu gak khawatir. Ibu percaya kamu tahu mana yang baik. Dia tersenyum sambil memelukku. Pelukan yang dulu kecil dan ringan kini mulai kuat dan dewasa. Aku pengen ibu bangga terus. Aku menatapnya lembut. Ibu udah bangga sejak kamu pertama kali belajar berdiri. Sore itu, setelah Alia pergi ke sekolah, aku duduk di depan toko, menikmati secangkir teh hangat sambil menatap langit. Langit senja berwarna jingga keemasan, mirip warna yang dulu kulihat waktu Dimas meninggalkanku pertama kali. Bedanya, kali ini aku menatapnya dengan hati yang damai. Aku sering berpikir, hidup ini aneh. Dulu aku menangis di bawah langit yang sama, memohon agar waktu bisa berhenti. Sekarang, aku menatap langit itu lagi. Bukan dengan air mata, tapi dengan senyum. Mungkin karena aku akhirnya paham. Langit tidak pernah berubah. Yang berubah hanya cara kita memandangnya. Beberapa minggu kemudian, aku diundang oleh sekolah Alia untuk menghadiri acara peringatan Hari Ibu. Mereka bilang, setiap murid akan menulis surat untuk ibunya dan membacakannya di depan kelas. Aku datang dengan pakaian sederhana, duduk di barisan kursi belakang bersama orang tua lainnya. Suasana hangat dan penuh tawa. Ketika giliran Alia naik ke panggung, hatiku berdebar. Dia berdiri di depan mikrofon, membuka selembar kertas kecil, dan mulai membaca dengan suara lembut namun tegas. Untuk Ibu Rani, ibu bukan cuma orang tua buat aku. Ibu itu rumah, tempat aku pulang setiap kali dunia terasa berat. Ibu pernah jatuh, tapi ibu gak menyerah. Dari ibu, aku belajar bahwa jadi kuat itu bukan berarti gak pernah nangis, tapi tetap berdiri meskipun udah capek banget. Ruangan mendadak hening. Beberapa orang tua meneteskan air mata. Aku menunduk, menutupi wajah dengan tangan karena air mataku pun tak bisa kutahan. Alia melanjutkan, ibu sering bilang kalau semua orang punya langit masing-masing. Tapi buat aku, langit aku cuma satu. Langit yang ibu ajarin buat aku pandangi waktu aku sedih, dan aku tahu di bawah langit itu ibu selalu mendoakan aku. Sorak tepuk tangan menggema di ruangan. Aku berdiri dan memeluk Alia begitu dia turun dari panggung. Kamu bikin ibu nangis, tahu nggak? Dia tertawa. Iya, biar kali ini giliran aku yang bikin ibu nangis bahagia. Hari itu aku pulang dengan hati penuh rasa syukur. Aku menatap langit malam dari jendela, dan di antara bintang-bintang yang bertaburan, aku merasa Dimas sedang melihat kami dari kejauhan. Bukan lagi dengan rasa bersalah, tapi dengan damai yang sama seperti yang aku rasakan. Kamu lihat Mas, bisikku pelan. Alia udah tumbuh jadi anak yang kuat. Terima kasih, udah jadi bagian dari kisah ini. Angin malam berhembus lembut. Aku memejamkan mata, dan seolah mendengar bisikan yang sangat halus di dalam hati, aku lihat, Ron, kalian hidup di bawah langit yang sama. Beberapa bulan kemudian, aku menerima penghargaan dari pemerintah kota
sebagai salah satu pelaku UMKM inspiratif. Di acara itu, banyak orang memuji perjuanganku. Tapi di dalam hati, aku tahu, aku bukan pahlawan. Aku cuma perempuan biasa yang memilih untuk tidak menyerah. Setelah menerima penghargaan itu, aku berjalan keluar gedung dengan perasaan campur aduk. Di luar, hujan rintik turun pelan. Aku membuka payung, dan dalam langkah-langkah kecilku, aku merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Kehidupan terasa ringan. Bukan karena semuanya sempurna, tapi karena aku sudah berdamai dengan semua yang pernah tidak sempurna. Beberapa waktu setelah itu, Alia mulai aktif ikut kegiatan sosial. Dia sering mengajakku berbagi makanan ke panti asuhan. Suatu kali, kami datang ke panti di pinggiran kota. Anak-anak kecil berlarian, menyalami kami dengan tawa polos. Aku membawa kue, Alia membawa buku cerita. Salah satu anak kecil menarik bajuku dan bertanya polos, "Bu, ini kue dari siapa?" Aku tersenyum. Dari seseorang yang dulu pernah sedih, tapi sekarang sudah bahagia. Anak itu tertawa. "Berarti kuenya manis banget." "Bu," aku tertawa ikut. Dan dalam hati berkata pelan, "Iya, Nak, manis sekali." Malam itu, setelah pulang dari panti, aku duduk menulis di buku harianku lagi. Buku itu kini sudah lusuh, penuh dengan tulisan-tulisan dari masa yang berbeda. Tapi kali ini aku menulis dengan tinta baru, tinta kedamaian. Tuhan, terima kasih. Dulu, aku meminta Engkau menghapus rasa sakitku. Tapi ternyata, Engkau memberiku kekuatan untuk menanggungnya. Dan dari situ, aku belajar bahwa luka bukan untuk dilupakan, tapi untuk diingat sebagai tanda bahwa aku pernah bertahan. Aku menutup buku itu perlahan. Aku menatap langit malam. Dan kali ini, bukan hanya Dimas yang aku ingat, tapi semua orang yang datang dan pergi dalam hidupku. Mereka semua seperti bintang, ada yang bersinar terang, ada yang perlahan padam, tapi semuanya pernah menerangi jalanku. Beberapa tahun kemudian, Alia sudah kuliah di luar kota. Aku sering duduk sendiri di teras toko setiap sore, menikmati teh hangat sambil menatap jalanan yang mulai sepi. Tapi kesepian itu tidak lagi menakutkan. Aku sudah bersahabat dengan hening. Suatu malam, Alia menelepon. "Bu, aku dapat beasiswa ke luar negeri." Aku hampir menjatuhkan cangkir tehku. "Serius? Ya ampun, Nak. Ibu bangga banget, tapi aku takut ninggalin ibu." "Jangan takut. Langit yang kamu pandangi di sana sama dengan langit yang ibu pandangi di sini. Kalau kamu kangen, lihat langit malam. Ibu juga akan lihat langit yang sama." Telepon itu berakhir dengan tawa dan tangis. Dan malam itu, aku menatap bintang-bintang, membayangkan wajah anakku yang kini terbang mengejar mimpinya. Aku tersenyum dan berbisik pelan, langit yang sama, tapi doa yang berbeda. Beberapa bulan kemudian, aku menulis catatan terakhir di buku harianku. Halaman terakhir itu, kutulis dengan tinta emas, sebagai simbol akhir dari perjalanan panjang seorang wanita yang pernah hancur, tapi memilih untuk hidup kembali. Hidup adalah perjalanan di bawah langit yang sama. Kadang hujan, kadang panas, kadang gelap, kadang terang. Tapi selama kita percaya pada cinta dan kebaikan, kita tidak akan pernah benar-benar sendirian. Aku menutup buku itu, menatap keluar jendela, dan melihat cahaya senja yang lembut menyinari tokoku. Aroma kue menyebar ke seluruh ruangan. Dan di tengah aroma itu, aku tahu, inilah hidup yang selama ini aku doakan. Sudah hampir 20 tahun, sejak hari pertama aku membuat kue pertamaku. Toko kecil di pinggir pasar itu kini sudah menjadi merek besar yang banyak dikenal orang. Tapi setiap kali aku membuka oven dan mencium aroma kue yang matang, aku selalu teringat diriku yang dulu. Seorang perempuan muda dengan perut hamil 8 bulan, duduk di lantai dapur, menangis dalam diam. Lucu rasanya. Waktu itu aku pikir hidupku berakhir di sana.
Tapi ternyata itu baru permulaan. Kini aku berusia 45 tahun. Keriput kecil mulai muncul di sudut mataku. Tapi aku tidak keberatan. Keriput itu adalah bukti bahwa aku pernah tertawa, bahwa aku pernah menangis, bahwa aku pernah hidup sepenuhnya. Alia sekarang berumur 23 tahun. Dia sudah bekerja di luar negeri, di sebuah perusahaan kuliner terkenal di Singapura. Setiap minggu kami masih saling menelpon. Dan kadang dia mengirimkan foto-foto hasil masakannya. Bu, lihat deh, ini resep yang Alia kembangin dari adonan dasar ibu dulu. Wah, jadi juga ya resep buttercream kopi itu? Iya. Bu, tapi aku kasih nama baru. Aku tulis di menu. Brownies Touch. Aku tertawa kecil sambil memusap layar ponsel. Kamu bangga banget sama ibu, ya? Lebih dari bangga, Bu. Aku jadi siapa hari ini karena ibu. Setiap kali mendengar itu, hatiku terasa hangat. Hangat seperti aroma kue yang baru keluar dari oven. Aroma yang dulu menemaniku menangis dan kini menemaniku bersyukur. Pagi itu, aku duduk di teras toko. Udara segar, sinar matahari lembut menembus dedaunan. Burung-burung berkicau di atap rumah. Aku menyesap teh jahe hangat sambil memandang ke arah jalanan yang mulai ramai. Toko kini dikelola oleh beberapa karyawan muda. Aku lebih sering mengawasi dari jauh. Karena tubuhku sudah tidak sekuat dulu. Tapi setiap kali melihat mereka tertawa sambil bekerja, aku merasa bangga, bukan karena aku punya usaha besar, tapi karena aku tahu setiap kue yang keluar dari dapur itu lahir dari perjuangan panjang dan doa yang tak pernah putus. Suatu hari, seorang pria datang ke toko. Wajahnya ramah, berumur sekitar 50-an, berpakaian sederhana, dengan kemeja putih dan peci di kepala. Dia memesan 1 loyang kue ulang tahun sederhana. Untuk siapa, Pak? Tanyaku, sopan. Untuk istri saya. Jawabnya sambil tersenyum. Kami udah nikah 30 tahun, Bu. Tapi tiap tahun, saya masih beli kue sendiri buat dia. Aku tersenyum. Wah, romantis sekali, Pak. Enggak juga. Cuma pengingat aja. Kadang kita terlalu sibuk hidup, sampai lupa bilang terima kasih. Kata-kata itu menampar hatiku dengan lembut. Aku menatap pria itu lama. Dan untuk alasan yang entah kenapa, air mataku menetes. Mungkin karena di dalam hatiku ada bagian kecil yang dulu pernah ingin merasakan hal yang sama. Setelah pria itu pergi, aku duduk di kursi dekat jendela dan menatap keluar. Aku tidak lagi menyesal tentang cinta yang hilang. Tapi aku sadar bahwa cinta sejati tidak selalu datang untuk tinggal. Kadang dia hanya datang untuk mengajarkan kita arti kehilangan. Dan setelah kita belajar, Tuhan akan menghadiahi kita sesuatu yang lebih berharga. Ketenangan. Beberapa minggu kemudian, aku mendapat undangan menjadi pembicara di sebuah acara besar di Jakarta. Temanya, perempuan dan keteguhan hati. Alia yang sekarang sedang cuti kerja, langsung menelepon. Bu, aku mau pulang. Aku mau nonton ibu di atas panggung. Ngapain jauh-jauh cuma buat itu? Soalnya aku pengen lihat sendiri gimana perempuan paling kuat di hidupku bikin orang lain semangat lagi. Aku hanya bisa tertawa kecil. Tapi di dalam hati, aku berdoa, ya Allah, kalau aku meninggal nanti, biarlah anakku mengingatku bukan karena aku sukses, tapi karena aku gak pernah berhenti berjuang. Hari acara itu tiba, ruangan besar, penuh dengan ratusan peserta. Alia duduk di barisan depan, menatapku dengan senyum bangga. Aku berdiri di panggung, mengambil napas panjang, lalu mulai berbicara. 20 tahun lalu, saya adalah perempuan yang kehilangan segalanya. Suami saya pergi, hidup saya hancur, dan saya hampir menyerah. Tapi saya belajar bahwa kekuatan itu gak datang dari luar, tapi dari hati yang menolak untuk berhenti. Ruangan hening. Aku melanjutkan dengan suara bergetar. Kalau kamu hari ini sedang jatuh, ingatlah
Kadang Tuhan menurunkan kita ke dasar, bukan untuk menghukum, tapi supaya kita belajar berdiri di atas pijakan yang lebih kuat. Tepuk tangan menggema. Beberapa peserta berdiri dan bertepuk tangan lama. Aku menatap Alia, dan anak itu menangis sambil tersenyum. Aku tahu, semua luka dulu akhirnya terbayar di momen itu. Malamnya, setelah acara selesai, kami berdua duduk di balkon hotel. Kota Jakarta berkilau, lampu-lampu menari di kejauhan. Alia bersandar di pundakku. Bu, kalau ibu bisa balik ke masa lalu, apa ibu mau ubah sesuatu? Aku menggeleng pelan. Enggak, nak. Kalau aku ubah masa lalu, mungkin aku nggak akan jadi orang yang kuat hari ini. Alia menatapku dengan mata lembut. Berarti ibu udah bahagia. Lebih dari bahagia, nak. Ibu udah berdamai sama masa lalu, sama orang-orang yang pernah nyakitin ibu, dan sama diri ibu sendiri. Beberapa bulan kemudian, aku memutuskan untuk menulis buku. Bukan karena ingin terkenal, tapi karena aku ingin kisahku bertahan lebih lama dari tubuhku. Judulnya sederhana, Satu Langkah Lagi. Aku menulisnya setiap malam setelah toko tutup, tentang jatuh dan bangkit, tentang cinta yang berubah jadi kekuatan, tentang luka yang melahirkan cahaya. Dan setiap kali aku mengetik satu paragraf, aku merasa seperti menulis surat untuk diriku yang dulu, agar dia tahu semua tangisnya tidak sia-sia. Buku itu akhirnya diterbitkan setahun kemudian. Aku tidak menyangka banyak orang menulis surat kepadaku setelah membacanya. Ada yang bilang mereka jadi berani memulai lagi. Ada yang bilang mereka akhirnya bisa memaafkan. Ada pula yang bilang mereka membaca kisahku sambil menangis semalaman. Salah satu surat datang dari seorang pria di Surabaya. Tulisannya rapi, kalimatnya sopan. Bu Rani, saya kehilangan istri 3 tahun lalu. Sejak itu, saya hidup dalam kesepian. Tapi setelah baca buku ibu, saya sadar, kehilangan tidak harus membuat kita berhenti mencintai. Terima kasih karena sudah menulisnya. Aku menangis membaca surat itu, bukan karena haru, tapi karena aku merasa semua perjalanan panjang hidupku akhirnya punya arti. Sore itu, aku duduk di depan toko, menatap langit senja. Alia menelepon dari Singapura. Bu, aku punya rencana. Aku pengen buka cabang Ronnie's Cake di sini. Aku tersenyum, menatap langit yang mulai jingga. Bagus, nak. Tapi ingat ya, jangan cuma jual kue. Terus jual apa, Bu? Jual harapan. Biar setiap orang yang beli kue kamu bisa ngerasain sedikit kebahagiaan. Alia terdiam sebentar, lalu tertawa pelan. Ibu emang gak pernah berhenti ngajarin aku? Ya, karena ibu juga gak pernah berhenti belajar, nak. Hidup ini bukan soal menang, tapi soal bertahan dan tetap baik sampai akhir. Malam itu, aku menulis catatan kecil terakhir di buku harian baruku. Dulu, aku ingin sembuh. Sekarang, aku ingin jadi tempat sembuh bagi orang lain. Karena ternyata, kebahagiaan sejati bukan saat kita berhenti menangis, tapi saat kita bisa mengeringkan air mata orang lain. Aku menutup buku itu, menatap langit malam yang penuh bintang, dan tersenyum. Aku tahu, hidupku sudah berjalan jauh, dan kini hanya tinggal 1 langkah lagi. Melangkah dengan tenang menuju hari esok, tanpa penyesalan, tanpa ketakutan, dengan hati yang penuh cinta. Pagi itu, matahari terbit perlahan di balik pepohonan jati di belakang rumah. Suara burung-burung kecil terdengar dari kejauhan, membangunkan pagi yang tenang di kampung kecil tempat aku tinggal sekarang. Ya, aku sudah tidak tinggal di kota lagi. Beberapa tahun lalu, aku memutuskan pindah ke kampung halaman, ke rumah tua, peninggalan orang tuaku yang dulu kutinggalkan demi mengejar cinta. Lucunya, setelah semua yang kulalui, akhirnya aku kembali ke tempat di mana semuanya dimulai. Hanya saja, kali ini bukan untuk memulai dari nol, tapi
Tapi untuk menutup lingkaran hidup dengan hati yang penuh, aku kini berusia 58 tahun. Rambutku sudah memutih sebagian, namun aku tetap mengenakan kerudung seperti dulu. Kerudung lembut warna pastel yang selalu menenangkan mata. Toko Ronnie's Cake kini dijalankan sepenuhnya oleh Alia dan suaminya di luar negeri. Mereka tinggal di Singapura, punya 2 anak yang lucu, dan setiap minggu mereka selalu melakukan video call. "Ibu, ini Aruna sama Dimas kecil." "Namanya Dimas?" tanyaku tersenyum. "Iya Bu, aku pengen anakku punya nama yang ngingetin aku tentang arti maaf." Hatiku mencair. Aku menatap wajah cucuku di layar, dan air mata mengalir pelan di pipi. Bukan tangis sedih, tapi tangis yang penuh syukur. "Ibu sehat kan?" tanya Alia lembut. "Sehat Nak, Ibu malah tambah bahagia lihat kalian bahagia. Ibu nggak kesepian di sana." "Enggak, Ibu ditemani masa lalu yang sudah tenang. Setiap pagi, aku berjalan di jalan setapak di samping sawah, menyapa petani yang sedang menanam padi, membawa keranjang kecil berisi kue buatan sendiri untuk mereka. Mereka sering tertawa dan berkata, "Bu Rani, kuenya bikin semangat kerja lagi." Aku tertawa kecil. Ya, biar sawahnya tumbuh dengan manis juga. Hidupku kini sederhana. Tapi justru di kesederhanaan itulah aku menemukan makna yang dulu ku cari mati-matian. Dulu aku ingin dicintai. Sekarang aku hanya ingin menjadi cinta itu sendiri. Cinta yang tidak menuntut balasan, tidak memaksa, tidak takut kehilangan. Suatu sore, aku duduk di beranda rumah sambil menatap langit jingga. Langit sore di kampung berbeda dengan langit kota. Lebih luas, lebih jujur, lebih dekat dengan hati. Aku memandangi pohon mangga tua di depan rumah. Pohon yang dulu kutanam bersama ayah waktu kecil. Tiba-tiba angin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan bunga Kamboja dari halaman belakang. Aku menutup mata, dan dalam sekejap semua kenangan datang berputar pelan. Dimas, Alia kecil, tawa di dapur toko, dan semua air mata yang dulu kutumpahkan sendirian. Tapi kali ini, kenangan itu tidak menyakitkan. Mereka datang seperti sahabat lama yang datang berkunjung, mengajakku tersenyum tanpa luka. Malam itu, aku duduk di meja kayu kecil, membuka buku harian lamaku yang sudah kusimpan bertahun-tahun. Kertasnya sudah menguning, tintanya pudar di beberapa halaman, tapi setiap huruf di dalamnya terasa hidup, seperti jantung masa lalu yang masih berdetak pelan di dalam kenangan. Aku membaca tulisan-tulisanku dulu, kalimat tentang kesedihan, kebingungan, kebangkitan, dan semua doa yang kutulis di antara air mata. Aku tersenyum. Aku ingin menulis satu halaman terakhir, penutup dari perjalanan panjang seorang perempuan yang pernah jatuh tapi tak pernah menyerah. Tanganku bergetar sedikit saat menulis, "Tuhan, terima kasih karena sudah memberiku hidup yang penuh warna. Aku pernah disakiti, tapi dari situ aku belajar memaafkan. Aku pernah kehilangan, tapi dari situ aku belajar menghargai. Aku pernah sendirian, tapi dari situ aku belajar mencintaimu. Kini, aku tidak lagi menunggu siapapun untuk datang, karena aku tahu engkau tidak pernah pergi." Aku menutup buku itu perlahan, meletakkannya di meja, lalu menatap langit malam yang bertabur bintang. Beberapa minggu kemudian, Alia datang berkunjung bersama keluarganya. Rumahku yang biasanya sepi mendadak ramai dengan tawa anak-anak. Aruna, cucuku yang kecil, berlari ke arahku dengan kaki mungilnya. "Uti Rani, Uti Rani, Uti Rani." Aku tertawa dan memeluknya. "Iya, sayang, Uti di sini." Alia berdiri di ambang pintu. Wajahnya kini matang dan bijak, seperti dulu wajahku di usianya. "Bu, aku kangen banget." "Ibu juga, Nak." Kami menghabiskan sore itu dengan bercerita panjang tentang hidup, tentang masa lalu, dan tentang bagaimana hidup selalu berputar dengan cara yang indah. "Bu," kata Alia tiba-tiba,
Kalau nanti Uti nggak ada, ibu pengen dikenang sebagai apa? Aku tersenyum, mengelus rambut cucuku yang duduk di pangkuanku. Sebagai orang yang pernah jatuh, tapi nggak pernah berhenti percaya sama cinta. Malamnya, setelah semua tertidur, aku duduk di teras rumah sendirian. Langit malam begitu jernih, bintang-bintang bertabur seperti lampu-lampu kecil di langit gelap. Aku menatap ke atas, dan tiba-tiba, tanpa sadar, air mata mengalir pelan. Bukan karena sedih, tapi karena aku merasa begitu dekat dengan semua yang pernah kucintai. Alia, anak-anakku, cucu-cucuku, bahkan Dimas. Aku tahu, semuanya kini baik-baik saja. Mereka semua berada di bawah langit yang sama, dan itu sudah cukup bagiku. Tuhan, bisikku pelan, kalau hari ini adalah hari terakhirku, izinkan aku pergi dengan senyum seperti ini. Keesokan paginya, matahari terbit dengan lembut. Burung-burung berkicau di luar jendela. Alia masuk ke kamar, membawa teh hangat. Bu, bangun, udah pagi. Tapi tubuhku tidak bergerak. Wajahku tenang, senyum kecil masih menghiasi bibirku. Aku telah pergi dalam tidurku, tanpa rasa sakit, tanpa tangis, dengan ketenangan yang kupupuk seumur hidupku. Alia memeluk tubuhku sambil menangis. Tapi bukan tangis kehilangan, melainkan tangis syukur. Karena ibunya pergi dengan damai. Setelah menuntaskan semua cerita yang harus diselesaikan, beberapa hari kemudian, toko Ronnie's Cake menutup sementara. Alia menulis pengumuman kecil di depan pintu. Toko tutup selama 3 hari untuk menghormati pendiri kami, Ibu Rani, perempuan yang mengajarkan kami bahwa kue terbaik dibuat dengan cinta dan air mata yang tulus. Banyak orang datang ke pemakaman, tetangga, karyawan, bahkan pelanggan lama. Mereka semua menangis, bukan karena kehilangan seorang penjual kue, tapi karena kehilangan sosok yang pernah membuat hidup mereka lebih manis. Beberapa bulan kemudian, Alia menerbitkan ulang buku ibunya. Di edisi baru itu, ia menambahkan 1 bab terakhir. Judulnya, Akhir yang Indah. Di dalamnya, ia menulis, "Ibu, hidupmu adalah kisah paling indah yang pernah aku saksikan. Engkau mengajarkan aku bahwa cinta sejati tidak berhenti di aku cinta kamu, tapi di aku maafkan kamu. Engkau mengajarkan bahwa perempuan tidak diciptakan untuk selalu kuat, tapi untuk selalu bertahan dan tetap lembut meski dunia keras. Kini, setiap kali aku membuat kue, aku tahu ada tanganmu di dalam setiap adonan, dan ada doamu di setiap manis yang tersisa." Beberapa tahun kemudian, cucu-cucuku sering datang ke toko. Mereka tertawa, berlarian, dan setiap kali mereka mencium aroma kue dari oven, Alia selalu berkata, "Itu aroma cinta Uti Rani. Walau dia udah nggak di sini, kita masih bisa ngerasain cintanya di udara." Dan di tengah tawa mereka, di antara aroma kue yang manis dan hangat, kisah Rani tidak pernah bener-bener berakhir. Ia tetap hidup, di dalam rasa manis, di dalam tawa anak-anak, dan di bawah langit yang sama. Hidup Rani mungkin sudah berakhir, tapi kisahnya tetap hidup di hati semua orang yang pernah mengenalnya. Dari seorang wanita yang ditinggal di saat paling rapuh, ia berubah menjadi sosok yang menebar kekuatan bagi banyak hati yang hampir menyerah. Ia mengajarkan satu hal yang tak akan pernah hilang oleh waktu, bahwa setiap luka punya cahaya dan setiap tangis punya tujuan. Dimas mungkin telah pergi, tapi maaf yang Rani berikan tak hanya menyembuhkan dirinya, melainkan juga membuka jalan bagi kehidupan baru. Bagi Alia, bagi anak-anaknya, dan bagi siapapun yang mendengar kisah ini, karena cinta sejati bukan tentang siapa yang datang atau siapa yang pergi. Cinta sejati adalah saat kita tetap memilih baik, meski hati kita pernah dihancurkan. Kini, di antara aroma kue yang manis
Di bawah langit yang sama, nama Rani tidak pernah benar-benar hilang. Ia hidup dalam setiap senyum yang lahir dari kesabaran, dalam setiap tangan yang bekerja dengan hati, dan dalam setiap doa dari mereka yang pernah merasa hancur tapi memilih untuk bangkit lagi. Terima kasih Rani, karena lewat kisahmu kami belajar bahwa kebahagiaan tidak harus sempurna, cukup tulus dan diterima dengan ikhlas. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kisah ini menyentuh hati kamu, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe agar kami bisa terus menghadirkan kisah nyata yang menginspirasi lainnya. Tulislah di kolom komentar dari kota mana kamu menonton, dan sholawat terbaik untuk semua perempuan hebat seperti Rani yang pernah jatuh tapi tak pernah berhenti percaya pada cinta.